Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Nisa Faizatus Aifi dengan NPM 2240104135. Saya Sabina Dia Putri dengan NPM 22101040110. Saya Erika Wulandari dengan NPM 22401041185. Kami akan mempresentasikan business plan kami. Yang pertama ada executive summary, yaitu rice ball merupakan salah satu jenis makanan sepinggan ini dinilai praktis karena dalam satu mangkuk sudah tersaji makanan pokok beserta lauk pauk. Terdapat unsur estetika di dalam penyajiannya menjadi daya tarik tersendiri. Hello Rice Ball adalah sebutan untuk usaha kami. Menu yang akan kami sajikan ialah chicken teriyaki di mana olesan saus teriyaki menggunakan kualitas yang premium. Untuk semangkuk rice ball ini kami bandrol dengan harga 15.000 dengan ukuran cup yang cukup besar sebesar 650 ml. Untuk produksi tahun pertama akan dilakukan di rumah. Untuk tahun-tahun selanjutnya kita akan membuka gerai. Pemasarannya kami memilih menggunakan brosur dan juga media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Yang kedua ada business description. Nama usaha kami adalah Hello Rice Ball. Jenis usaha kami makanan, bidang usaha kami kuliner. Usaha kami memiliki keunggulan dan keunikan, yaitu yang pertama produksinya higienis, yang kedua praktis, yang ketiga banyak peminatnya. Yang ketiga ada vision, mission, and objective. Visi dari usaha kami adalah menjadi usaha risbol yang smart, spesifik, measurable, accountability, realistic, dan timeline, dan mampu bersaing di pasar kuliner. Yang kedua ada misi. Misi kami yang pertama adalah menyajikan kuliner yang variatif dan membuka cabang di berbagai kota besar, menciptakan usaha mandiri, dan memiliki prospek yang baik sebagai usaha yang berkesinambungan. Yang ketiga adalah berusaha mempertahankan eksistensi usaha dan mengembangkan usaha dengan target-target tertentu. Tujuan dari usaha kami adalah memberikan alternatif dalam memilih menu makanan yang praktis, lemat, dan lezat, serta memberikan pelayanan yang memuaskan agar customer tidak merasa jenuh. Selain itu juga membantu mengembangkan usaha di dunia kuliner di Indonesia. Lalu di sini ada marketing. Yang pertama ada target pasar. Segmen pasar yang dipilih dalam usaha ini adalah anak kos, mahasiswa. Selain itu, rice bowl ini juga dapat dinikmati oleh kalangan dari 12 tahun sampai 30 tahun. Penetapan harga satu nasi chicken teriyakinya yaitu 15.000. Lalu ada pelaksanaan distribusi. Yang pertama, pelaksanaan dilakukan dengan membuka tempat di area kampus. Lalu yang kedua, pelaksanaan melalui reseller. Yang ketiga ada promosi. Strategi promosi yang dilakukan akan melalui penyebaran brosur, WhatsApp, dan Instagram. Lalu yang keempat ada pengembangan produk. Ketika bisnis kami sudah berjalan, kami membutuhkan pengembangan produk tentunya di mana nanti akan kita awali dengan riset dari para pelanggan. Selanjutnya kami akan melakukan riset pasar tentang produk apa saja yang sedang tren selanjutnya. Akan kita amati, tiru, modifikasi atau ATM. Yang kelima ada pengembangan teknologi. Awal mula bisnis kami melakukan pemasaran dengan media mulut ke mulut dan juga media sosial. Lalu media sosial yang kami gunakan diantaranya ada WhatsApp, Instagram. Seiring dengan berjalannya usaha ini, kami akan mengembangkan pemasarannya yang melalui yang lebih maju lagi. Nanti akan kami daftar melalui pemasaran online seperti Shopee Food, GrabFood, dan Go. Operation atau production. Yang pertama lokasi usaha produksi rumahan. Yang kedua rencana tata letak kami yaitu memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik, meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, mengusahakan agar aliran bahan dan produk lancar. Yang ketiga ada pemasok yaitu pedagang pasar, lalu rencana kemitraan melakukan kolaborasi dengan usaha minuman.
Proses produksi chicken teriyaki yaitu ada bahan yang pertama 300 gram filet ayam potong dadu, lalu 1 buah bawang bombay. Kemudian ada bumbu, yaitu yang pertama 3 siung bawang putih, 2 sendok makan kecap manis, 1 sendok teh kecap asin, 2 sendok makan saus teriyaki. Lalu 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok makan mentega, sejumput garam, sejumput kaldu jamur. Lalu ada bahan tambahan yaitu nasi, timun, wijen sangrai. Cara membuat chicken teriyaki ini yaitu yang pertama siapkan semua bahan, campur kecap manis, kecap asin, saus teriyaki, dan minyak wijen. Potong dadu filet ayam, cacah bawang putih. Lalu yang kedua ada tumis bawang putih dan setengah bawang bombay. Jadi jika sudah harum, masukkan filet ayam, aduk-aduk, tambahkan mentega untuk rasa gurih. Aduk-aduk ayam filet dan mentega, masukkan campuran saus tadi, aduk hingga rata, lalu tambahkan sedikit air, biarkan menyerap, lalu tambahkan kaldu jamur dan garam sedikit. Aduk-aduk, koreksi rasa, jika akan diangkat, tambahkan lagi setengah bawang bombay tadi. Chicken teriyaki siap disajikan dengan tambahan nasi dengan topping timun dan wijen sangrai. Lalu ada perlengkapannya yaitu kompor, gas LPG, rice cooker, pisau, spatula, sendok, garpu, mangkok, piring, dan paper bowl. Untuk selanjutnya ada organization. Untuk bentuk kepemilikan usaha adalah usaha sendiri. Untuk struktur organisasinya terbagi menjadi 4 bagian. Ada owner, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan juga manajer produksi. Untuk tugas-tugasnya dari owner, yang pertama menentukan visi dan misi perusahaan, yang kedua melakukan koordinasi sebelum memulai bisnis secara resmi, yang ketiga mengawasi semua kegiatan usaha. Untuk tugas dari manajer keuangan, yang pertama menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan, yang kedua mengambil keputusan terkait investasi perusahaan, dan yang ketiga menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan. Selanjutnya untuk tugas dari manajer pemasaran, di antaranya yang pertama membuat media promosi untuk mendorong bisnis, yang kedua mengkoordinasikan berbagai channel strategi marketing, yang ketiga mengelola anggaran untuk kampanye pemasaran. Selanjutnya untuk tugas manajer produksi, yang pertama ada merencanakan produksi dan melakukan penjadwalan, yang kedua melakukan koordinasi di proses pengadaan bahan produksi, dan yang ketiga melakukan pengawasan proses produksi. Selanjutnya di bagian finansial, dalam membuka usaha kami membutuhkan modal kurang lebih 930.000, di mana untuk biaya produksi per bulannya kami membutuhkan dana 5.064.000. Untuk biaya total operasionalnya adalah 5.156.000. Selanjutnya untuk pendapatan per bulannya, di mana penjualan per harinya kita mentargetkan 115 box. Selanjutnya untuk harga jual per boxnya adalah 15.000, maka 15 box dikali 24, karena dalam 1 bulan kita jam kerjanya 24 hari, maka didapat hasil 360 box. Selanjutnya untuk pendapatan 360 box dikali 15.000 adalah 5.400. Untuk keuntungannya diperoleh dari pendapatan dikurangi biaya total operasional, di mana pendapatannya 5.400 dikurangi dengan biaya operasionalnya 5.156.000, jadi didapat untuk keuntungan pendapatannya kita adalah 244.000. Selanjutnya untuk balik modalnya, perkiraan modal kembali setelah 4 bulan usaha kami berjalan. Selanjutnya ada rincian biaya yang kita perlukan. Yang pertama untuk biaya peralatan kita membutuhkan dana 627.000. Untuk biaya produksi kita membutuhkan 211.000. Untuk biaya operasional kita membutuhkan 92.000. Selanjutnya ada critical risk dari bisnis kami. Untuk resiko bisnis dan pengelolaannya, untuk resikonya memungkinkan yang pertama pengelolaan keuangan yang kurang otorisasi, yang kedua terdapatnya bahan baku yang kurang pada saat dibeli, yang ketiga
proses yang tidak laku karena makanan sekali olah. Yang keempat, pemasaran kurang strategis. Yang kelima, tidak adanya persediaan pada saat pemesanan barang oleh konsumen melalui sosial media. Untuk antisipasi risiko bisnis kami akan membuat buku besar, jurnal kas masuk, jurnal kas keluar, kartu persediaan, dan kita akan merancang sistem akuntansi yang baik dan membuat nota pembelian. Yang kedua, kami akan mengadakan diskon untuk meminimalisir biaya agar tidak terjadinya kerugian atau mengusahakan balik modal. Untuk yang ketiga, kami akan membuat ciri khas tertentu pada tempat kami, baik dari segi papan petunjuk lokasi, furnitur yang menarik, dan pamflet promosi. Sekian presentasi perencanaan bisnis dari kelompok kami. Terima kasih.